Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kenalin, nama aku Agusmia Wikerhayu, biasa dipanggil Wike, nomor BP 1810543.004 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Di video aku kali ini, aku bakal jelasin materi tentang analisis faktor dari mata kuliah Statistik Multivariat. Ayo kita bahas. Di analisis faktor ini memiliki pengertian yaitu pengertiannya analisis faktor termasuk pada teknik statistik multivariat interdependence karena tidak ada variabel dependen maupun independennya. Yaitu di dalam analisis faktor ini mencoba menemukan hubungan antar sejumlah variabel sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel lainnya. Gitu. Di dalam analisis faktor ini memiliki tujuan faktor, yaitu yang pertama data summary. Data summary dilakukan atau digunakan untuk menguji korelasi untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Yang R faktor digunakan untuk mencari hubungan antar variabel, yang Q faktor digunakan untuk mencari hubungan antar responden, dan yang kedua tujuannya yaitu data reduction, yaitu data reduction ini memiliki pengertian untuk membuat faktornya. Selanjutnya, dalam analisis faktor ini kita memiliki prinsip dasar analisis faktor, yaitu diantaranya yang pertama yaitu besar korelasi antar variabel independen harus di atas 0,50. Yang kedua itu besar korelasi parsial antar dua variabel dengan asumsi variabel lain tetap justru harus kecil. Yang ketiga itu pengujian seluruh matrik korelasi diukur dengan bersamaan Barton-Less offspring atau MSE. Yang keempat yaitu asumsi normalitas harus terpenuhi. Dalam analisis faktor ini kita menggunakan jumlah sampelnya itu 50 sampai 100 atau 10 kali jumlah variabelnya. Di dalam analisis faktor ini aku akan menggunakan metode SPSS untuk melakukan perhitungan atau pengolahan data. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Soalnya sebagai berikut. Seorang mahasiswa semester akhir ingin melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Telkom Padang. Ada 50 orang responden atau sampel dengan jawaban 5 item, yaitu yang pertama, sangat tidak puas diberi skor 1, yang kedua, kurang diberi skor 2, 3 cukup diberi skor 3, 4 puas diberi skor 4, dan 5 sangat puas diberi skor 5. Di dalam hal ini kelima data tersebut yaitu diantaranya pertama ketanggapan X1, keandalan X2, empati X3, berwujud X4, dan keyakinan X5. Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam contoh soalnya menggunakan SPSS versi 20. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengklik variabel view-nya, mengganti name menjadi nama variabelnya. Pertama X1, selanjutnya X2, selanjutnya X3, selanjutnya X4, dan X5. Selanjutnya, saya akan mengganti nilai desimalnya menjadi 0. Begitu seterusnya. Selanjutnya, memberi nama label sesuai dengan ketentuan dari X1, X2, dan sampai X5. Yang pertama, ketanggapan. Kedua, keandalan. 3, empati. 4, berwujud. 5, keyakinan. Selanjutnya kita akan mengganti measure menjadi skala.
kita ganti semuanya ya. Selanjutnya kita akan klik data view dan memasukkan nilainya. Kita copy dulu file yang ada di Excel. Kita copy, kita paste ke SPSS. Selanjutnya, setelah data kita paste, kita klik Analyze. Kita cari Dimension Reduction. Selanjutnya kita klik Factor. Selanjutnya, kita masukkan semua variabel ke dalam kolom variabel. Selanjutnya kita pilih Descriptive. Kita centang KMO. Selanjutnya Anti-Image. Selanjutnya klik Continue. Selanjutnya kita klik Extraction dan klik Script. Selebihnya kita tetap sama, Continue. Selanjutnya Rotation, kita pilih Verimark. Continue. Kita klik Score, klik Save as Variable, Continue. Setelah semuanya sudah selesai, kita klik OK. Menunggu hasil outputnya. Sekarang kita akan membaca hasil output dari analisis faktor. Yang pertama yaitu tabel output KMO and Butterlight test. Di sini tabel ini digunakan untuk apakah variabel layak atau tidak menjelaskan faktor. Di sini kita akan melihat nilai dari KMO yaitu Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Education. Di sini dengan syarat yaitu KMO-nya itu harus besar dari 0,50. Jika KMO besar dari 0,50 menandakan bahwa analisis faktor dapat dilanjutkan. Selanjutnya kita harus melihat nilai dari signifikan. Selanjutnya kita harus melihat nilai dari signifikan Bartlett Test of Security, yaitu dengan syarat jika nilai signifikan dari Bartlett ini harus kecil dari 0,05, maka analisis sudah memenuhi persyaratan dan dapat dilanjutkan. Dari tabel output ini didapat bahwa nilai KMO-nya besar dari 0,50 yaitu 0,652 besar dari 0,50, sedangkan nilai Bartlett-nya kecil dari 0,05 yaitu 0,00 kecil dari 0,05 yang menyatakan bahwa faktor analisis dilanjutkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam input anti-image matrix. Di dalam anti-image matrix ini yang digunakan untuk mengetahui dan menentukan variabel mana yang layak dipakai dalam analisis faktor. Kita akan melihat variabel anti-image correlation-nya. Di sini kita perhatikan bahwa terdapat kode atau pangkat A di setiap faktornya, di mana A ini merupakan MSA atau Measure of Sampling Adequacy, dengan syarat bahwa nilai MSA-nya itu harus besar dari 0,50, yaitu yang menandakan bahwa variabel layak digunakan untuk analisis faktor. Dari output yang kita dapat ini didapat bahwa semua nilai dari variabelnya besar dari 0,050 yang menandakan bahwa semua variabel layak dilakukan analisis faktor, dengan catatan bahwa jika salah satu dari variabel tersebut nilainya kecil dari 0,50, maka data tersebut harus diulang kembali. Contohnya, misalkan keandalan nilainya itu kecil dari 0,50 atau misalkan nilai keandalan ini 0,001
40. Kan itu menandakan dia kecil dari 0,05. Berarti data keandalan itu atau variabel keandalan harus dihilangkan. Seperti gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel cumulation. Di sini digunakan untuk meneliti apakah mampu menjelaskan faktor atau tidak dengan syarat kita akan melihat nilai dari extraction-nya. Di sini nilai extraction-nya harus besar dari 0,50 yang menandakan variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Dari output yang kita dapat, semua nilai extraction dari semua variabel tersebut besar dari 0,50 yang menandakan variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel total variance explain. Di sini ada dua variabel yang kita lihat, yaitu analytic agent fields dan extraction sum of squared loading. Di sini yang pertama kita akan lihat dari tabel atau varian initial ng fields. Di sini kita melihat dari nilai total komponennya. Nilai total komponen ini menyatakan bahwa sesuai dengan jumlah variabel yang kita gunakan, yaitu dengan cara menjumlahkan totalnya, yaitu 2,90 ditambah 1,285 ditambah 0,651 ditambah 0,537 ditambah 0,437. Jadi kalau misalkan ini dijumlahkan sama dengan 5 sesuai dengan jumlah berapa jumlah variabel yang kita gunakan. Selanjutnya nilai dari varian cumulation ini dilihat dari yang pertama, komponen 1 memiliki total sebesar 2,090 dengan nilai varians 41,798, sedangkan pada komponen 2 memiliki total komponen 1,285 memiliki jumlah varians 25,704. Di sini terdapat tabel yaitu kumulatif. Tabel kumulatif ini hanya digunakan jika komponen tersebut nilainya itu besar dari 1. Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa hanya dua komponen yang nilainya besar dari 1, berarti 67502 ini didapat dari penjumlahan 41,798 ditambah 25,704 didapatlah 67,502. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel extraction sum of squared loadings. Di sini kita hanya melihat dari jumlah totalnya, yaitu sama seperti antil ini, hanya dua komponen yang memiliki atau yang memenuhi syarat. Sama kan? Selanjutnya kita akan masuk ke dalam output komponen matrix. Di dalam komponen matrix ini yang kita lihat adalah atau yang digunakan untuk menunjukkan korelasi antar masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Saya contohkan yang pertama, ketanggapan. Di dalam ketanggapan ini memiliki nilai faktor sebesar 0,796, sedangkan pada faktor 2 nilainya min 0,171. Yang kedua, variabel keandalan memiliki nilai faktor 1 0,789, sedangkan pada faktor 2 min 0,2800. Selanjutnya cara membacanya sama sampai berapa jumlah variabel yang digunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jumlah output rotated component matrix. Di sini kita akan melihat pengelompokan dan masuk ke mana variabel tersebut, kelompok variabel 1kah atau variabel 2kah. Di sini kita akan yang pertama kita gunakan yaitu variabel ketangkapan. Nilai faktor satunya
faktor 1 nilainya lebih besar dari faktor 2, yang berarti bahwa dia masuk ke dalam kelompok 1. Keandalan nilai faktor 1-nya lebih besar daripada nilai faktor 2, jadi dia masuk ke dalam faktor 1. Empati nilainya faktor 1-nya kecil dari faktor 2, berarti dia masuk ke dalam kelompok faktor 2. Yang berwujud nilainya faktor 1-nya kecil dari nilai faktor 2, dia masuk ke dalam kelompok faktor 2. Keyakinan nilainya faktor 1 lebih besar dari faktor 2, yang menyatakan bahwa dia masuk ke dalam kelompok saat sini kita dapat bahwa ada faktor 1 ada 3 variabel, yaitu ketangkapan, keandalan, dan keyakinan. Sedangkan yang masuk ke dalam kelompok faktor yang kedua yaitu empati dan berwujud. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam variabel komponen transformation matrix dengan syarat komponennya itu harus besar dari 0,50, barulah variabel tersebut dapat dinyatakan. Semua variabelnya itu dapat dianalisis. Dari output ini dapat bahwa nilai komponennya besar dari 0,50, berarti semua variabel yang digunakan dapat dianalisis. Sekian materi analisis faktor dari mata kuliah statistik multivarian yang dapat aku sampaikan. Semoga video aku kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. See you teman!